Halo, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabarnya pagi hari ini? Teacher harap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, perlu teacher ingatkan kembali dan tidak bosannya untuk selalu menjaga kebersihan di rumah. Nah, sebelum belajar, apakah kamu sudah melakukan kegiatan ini? Yang pertama, apakah kamu sudah mandi? Apa tujuannya kita mandi pagi hari? Supaya tubuh kita itu segar dan pikiran kita juga segar ya. Yang kedua, itu apakah kamu sudah sarapan? Nah, tujuannya agar kamu tetap sehat ya. Lalu yang ketiga, jangan lupa berdoa sebelum belajar ya nak ya. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang selamatkan hewan dan tumbuhan. Kalau dikatakan selamatkan, berarti kita di sini dituntut tindakan kita ya, apa yang kita lakukan untuk melindungi hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, apakah kamu pernah dengar tentang kebun binatang? Apakah ada kebun binatang di daerah tempat tinggalmu? Dan apakah kamu pernah berkunjung ke sana? Nah, kebun binatang merupakan tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan untuk ditunjukkan kepada masyarakat. Nah, selain itu, tempat untuk dipelihara, kebun binatang juga tempat rekreasi ya. Kebun binatang juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan tempat pelestarian untuk hewan-hewan langka. Nah, itu kita pelajari di pembelajaran 3. Nah, kali ini kita masuk ke pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada bahasa Indonesia, yaitu yang pertama membuat kesimpulan berdasarkan teks laporan pengamatan yang dibaca. Yang kedua ada IPA, itu menjelaskan cara pelestarian hewan di lingkungan sekitar, dan IPS menjelaskan informasi mengenai profil negara ASEAN. Nah, untuk menentukan kesimpulan ini sudah pernah dan berulang kali teacher jelaskan bahwa ada 3 hal. Yang pertama menentukan ide pokok, yang kedua mencatat kata kunci teks, yang ketiga membuat paragraf ya menggunakan teks tersebut. Nah, cara pelestarian hewan ada 2, yaitu in situ dan ex situ. Nah, apa itu in situ teacher? Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Nih, contohnya yaitu pelestarian suaka marga satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Sama seperti kalau penangkaran Komodo ya, itu ada Taman Nasional Pulau Komodo. Nah, itu berarti di habitat aslinya. Kemudian pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan dengan cara penangkaran. Nah, apakah kamu kenal hewan pada gambar berikut? Ini adalah komodo. Nah, mengapa komodo semakin berkurang? Itu karena penyeludupan hewan ya. Upaya pelestarian apa yang dilakukan? Yaitu pelestarian in situ. Mengapa komodo itu harus dilestarikan? Karena komodo sudah terancam punah. Nah, ini yang mengenai hewan-hewan langka yang perlu dilestarikan ya nak ya. Kemudian kita masuk informasi mengenai profil ASEAN. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN. Nah, organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations dibentuk karena beberapa latar belakang. Nah, yang pertama itu ASEAN didirikan oleh 5 negara dan isi deklarasi Bangkok. Nih. Kemudian dari 5 negara yang menandatangani deklarasi Bangkok, kini organisasi ASEAN telah beranggotakan 10 negara.
Ini isi deklarasi Bangkok. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan kestabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan. Nah, ini isi dari deklarasi Bangkok. Nah, kemudian kita masuk ke profil singkat negara-negara ASEAN. Ini sebenarnya di buku kamu sudah dijelaskan secara rinci. Teacher mungkin akan membahasnya secara singkat saja, yaitu Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh, yaitu kepala negaranya raja. Kemudian sistem pemerintahannya monarki konstitusional. Kemudian ada mata uangnya nanti real ya. Hari kemerdekaannya itu 9 November 1953. Nih, kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Nah, bahasa nasionalnya Khmer. Nah, ini untuk Kamboja. Lalu semboyannya untuk bangsa, agama, dan raja. Ini benderanya dan ini mata uangnya. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu Brunei Darussalam. Ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Sistem pemerintahnya monarki absolut, kepala negaranya sultan dan juga kepala pemerintahannya juga sultan ya. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Bahasa nasionalnya Melayu, Inggris. Kemudian mata uangnya dolai Brunei. Dolar itu ya, dolar, bukan dolai. Dolar Brunei. Lagu kebangsaannya Allah peliharakan sultan. Nah, semboyannya senantiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah. Ini ada benderanya. Lalu ini mata uangnya. Nah, masuk yang ketiga ada Laos. Ibu kotanya Vientiane. Kemudian sistem pemerintahnya republik, kepala negaranya presiden. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1994. Bahasa nasional Lao, mata uang KIP. Nah, ini bendera dari Laos. Kemudian mata uangnya. Kita masuk ke negara kita sendiri, Indonesia. Tentunya kita tahu ibu kota kita adalah Jakarta. Kemudian kepala negara kita presiden, hari kemerdekaan kita 17 Agustus, mata uang kita adalah rupiah. Nah, kita masuk yang kelima, Myanmar. Myanmar, ini ibu kotanya Naypyidaw, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya juga presiden. Kemudian bentuk pemerintahnya republik parlementer. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948. Bahasa nasionalnya adalah Myanmar. Mata uangnya Kyat. Nah, lagu kebangsaannya Kabamakie. Semboyannya mereka tidak memiliki semboyan ya. Lalu bendera dari Myanmar. Ini ada gambar bintang di tengahnya. Perhatikan di slide teacher. Lalu mata uangnya nih, gambar uang di negara Myanmar seperti ini ya. Nah, itu untuk Myanmar. Kemudian kita masuk ke negara Malaysia. Malaysia, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Kepala negaranya yaitu yang di Pertuan Agong. Kepala pemerintahan Perdana Menteri, bentuk pemerintahannya monarki konstitusional. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Nah, itu untuk Malaysia. Kemudian Singapura, ini ibu kotanya Singapura, mata uangnya dolar Singapura, kepala negaranya presiden ya. Kita masuk yang ke-8,
itu ada Filipina, ibu kotanya Manila. Hari kemerdekaannya 4 Juli 1946. Bahasa nasionalnya Tagalog. Kemudian mata uangnya peso. Lagu kebangsaannya Lupang Hinirang. Nah, semboyannya demi Tuhan, rakyat, alam, dan negara. Nih benderanya dan mata uangnya. Kemudian yang ke-9 ada Thailand. Ibu kotanya Bangkok, kepala negaranya raja. Hari nasionalnya itu, hari kemerdekaannya tidak pernah dijajah ya. Ini salah satu negara, satu-satunya negara ASEAN atau anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara asing. Nah, mata uangnya tadi baht ya. Sekarang kita masuk ke Vietnam. Vietnam ibu kotanya Hanoi. Kepala negaranya presiden. Kepala pemerintahan perdana menteri. Bentuk pemerintahnya Republik Sosialis. Hari kemerdekaannya 2 September 1945. Bahasa nasionalnya Vietnam. Mata uangnya dong. Nah, semboyannya kemerdekaan, kebebasan, dan kebahagiaan. Itu untuk 10 negara di Asia Tenggara, profil singkatnya. Nah, yang perlu kita ingat tadi yaitu negara Thailand ya, yang paling harus kita ingat, yaitu salah satu negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Makanya hari kemerdekaannya mereka tidak punya. Nah, sampai situ kita masuk ke pembelajaran 2. Itu di halaman 87. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu PPKN, menuliskan pendapat terkait penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, SBDP mewarnai dan mendekorasi patung. Nah, di Indonesia banyak jenis hewan khas antara lain burung cendrawasih, komodo, orang hutan, burung maleo, badak Jawa, badak Sumatera, harimau Sumatera, jalak Bali, gajah Sumatera, dan banyak lagi lainnya. Nah, ini ada gambar gajah. Nih, di Indonesia gajah Sumatera termasuk satwa langka dari Indonesia yang dilindungi ya. Populasi gajah semakin berkurang karena kerusakan habitat dan perburuan liar. Nah, masuk ke penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang pertama itu mensyukuri keberadaan hewan dengan tidak menyakiti dan menyiksa hewan, itu sila pertama. Menghargai dan merawat atau menyayangi hewan, itu sila kedua. Turut menjaga kelestarian hewan, itu sila ketiga. Nah, kita masuk mewarnai dan mendekorasi patung. Cat akrilik dan plitur itu untuk bahan kayu. Cat air itu untuk cat air dan cat minyak itu untuk bahan gipsun. Terus cat poster, besi, dan cat kayu itu untuk plastisin. Nah, tugas kamu adalah tuliskan hal-hal penting dalam video ini, kemudian kerjakan soal-soal yang teacher berikan. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Shalom.